Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilari Ananda Rohana Kusuma dari kelas A, kelompok 4 akan menjelaskan tentang musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek dan predikat. Secara leksikal, musnad itu sendiri adalah sifat, fiil atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Susunan balaghah dalam ilmu ma'ani telah ditetapkan dalam dua komponen, yaitu musnad dan musnad ilaih. Dan keduanya biasanya mencakup jumlah fi'liyah, yakni musnad dan musnad ilaih mencakup jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, juga mencakup musnad ilaih dan musnad. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dalam ilmu balaghah disebut musnad ilaih dan khobarnya disebut dengan musnad. Adapun fiil dalam ilmu balaghah disebut sebagai musnad dan fa'ilnya tersebut disebut sebagai musnad ilaih. Kita akan menuju ke dalam pengertian musnad secara mendalam. Musnad adalah sifat, fi'il atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, musnad berada pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, khobar mubtada, seperti contoh al-jami'atu masyhurah. Dan yang kedua, fi'il tam, arsalallahu rasuluhu bil huda. Yang ketiga, isim fi'il, hayya 'alas shalah. Yang keempat, khabar kana dan akhwatuha, seperti contohnya kanallahu ghafurur rahima. Yang kelima, khabar inna dan akhwatuha, seperti contohnya inna talibul mujtahidu la najih. Yang keenam, maf'ul kedua dari dhanna wa akhwatuha. Yang ketujuh, maf'ul ketiga dari ra'a dan akhwatuha dan akhwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Letul Majida. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang penyebutan musnad dan rahasia balaghahnya. Masih berkaitan dengan apa yang dijelaskan dengan pemateri sebelumnya, yaitu Mbak Nana seperti tadi. Nah, kalau di ilmu nahwu pasti kita sering tidak asing dengan sebutan ilmu musnad ilaih dan musnad nggih. Nah, musnad itu sendiri kan yang bersandar kayak gitu. Nah, dalam ilmu balaghah juga membutuhkan musnad, istilah musnad dan musnad ilaih. Kalau di sini di makalah saya di sini ada al-zikr. Al-zikr itu apa? Secara leksikal bermakna, secara bahasa bermakna menyebut. Kalau secara istilah itu bermakna ilmu balaghah, al-zikr adalah menyebut musnad. Jadi musnad di sini juga dipergunakan untuk di ilmu balaghah seperti itu. Apa aja tujuannya dan apa faedahnya? Yang pertama yaitu untuk memamerkan ketidakarifan pendengar. Contohnya, qalu a anta fa'alta hadza bi ilahatiya al-akhir. Terus yang kedua, bertujuan untuk menjelaskan lemahnya sambungan. Contohnya bisa dibaca. Setelah itu yang ketiga, untuk mengklarifikasi isim dan fi'il. Contohnya, Zaidun muntalikun wa amrun yantaliku. Terus yang keempat, untuk menunjukkan kekaguman. Maya syarih al-aswad. Terus jawabannya Zaidun yusyarih al-aswad. Jadi musnadnya adalah yusyarih. Itu. Terus yang terakhir yaitu untuk memperjelas dan menguatkan, menjadi taukid gitu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah musnad ilaih. Secara garis besar, musnad ilaih, pengertian dari musnad ilaih itu sendiri adalah yang disandari, yang dibuat sandaran kayak gitu. Cara itunya ya. Contohnya nih yang di dunia nyata. Di nyata contohnya di sini ada saya, di sini ada pintu.
Nah, saya bersandar di pintu. Jadi yang menjadi musnad ilahnya adalah pintu yang dibuat sandaran. Gitu. Nah, yang jadi musnadnya itu adalah saya, karena saya yang bersandar di pintu tadi. Gitu. Nah, macam-macamnya musnad ilah. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il contohnya khatamallahu ala qulubihim. Yang menjadi fa'ilnya yaitu Allahu, fi'ilnya khotama. Gitu. Terus yang kedua, naibul fa'il. Contohnya kutiba alaikumusyamu. Jadi naibul fa'ilnya asyamu. Kenapa enggak jadi fa'il? Karena kutiba itu dari fi'il majhul. Seperti itu. Setelah itu mubtada. Mubtada contohnya Allahu nurus samai wal ard. Nah, mubtadanya adalah Allahu. Mubtada yang punya khobar, mubtada itu sendiri menjadi musnad ilah. Kalau khobarnya mubtada itu menjadi musnad. Nah, setelah itu ada isimnya kana, isimnya inna, dan maf'ul pertama donna, dan maf'ul kedua dari ro'a. Bisa dibaca langsung di makalah.